Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang layak terima segala pujian, yang layak disembah. Sore hari ini kita mau sama-sama angkat pujian kita. Kita mau tinggikan namanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes, nama-Mu besar, Kau yang mulia Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, yes, Kau yang layak dipuji disembah Tuhan, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Mari kita naikkan sembah bagi Dia. Oh, nama-Mu besar, terima kasih. Oh Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, segala puji bagi-Mu. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, sebab tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar Engkau Allah. Biar segala pujian dan hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
is our God. How great you are, God. Yes, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Oh, we sing, how great you are, God. And oh, we sing, how great, and oh, we sing, how great is our God. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar, sungguh Kau Allah yang mulia, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sore hari ini temanya tidak terlalu enak didengar. Bajingan. Ya. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, seorang akademisi menghujat Bapak Presiden dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, itu dilakukan oleh seorang akademisi dengan kata-kata bajingan tolol. Ya. Lihat ya. Tapi bagi saya pribadi, hal itu tidak mengurangi bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang sopan santun, bangsa yang tata keramanya tinggi. Kalau ada demikian, bukan berarti bahwa nilai bangsa kita itu kemudian rendah. Itu hanyalah satu pribadi yang memang tidak mengerti tentang tata krama, tapi tidak mengurangi bangsa kita yang sungguh besar ini yang tahu akan tata krama. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita belajar nanti tentang kata bajingan ini, dan setiap kita akan bisa mengambil maknanya dari apa saja yang nanti saya akan paparkan. Bisa dari kemarahan Musa, bisa dari ciri-ciri apa yang dimaksud oleh Musa itu. Kita buka dalam Bilangan 11 ayat yang keempat. Satu ayat ini. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat pembuka ini. Ya, kita baca bersama-sama ayat pembuka ini dengan perikopnya Tuhan berjanji memberi daging. Bilangan 11 ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kata bajingan ini hanya muncul dalam Bilangan 11 ayat yang keempat ini. Hanya satu kali dalam Alkitab disebut kata bajingan. Ini adalah kemarahan penulis yang bernama Musa. Jadi Musa dalam tulisan ini, Bilangan 11 ayat yang keempat ini dalam kondisi kemarahan. Seperti yang tadi saya katakan, silakan Bapak Ibu belajar dari kemarahan Musa. Boleh Bapak Ibu belajar dari apa yang diuraikan oleh Musa tentang kata-kata bajingan ini. Silakan Bapak Ibu. Tentu pasti ada makna, pasti ada teguran bagi kita. Dan pasti juga di dalamnya ada janji Tuhan. Ya. Memang tidak enak Bapak Ibu. Kata bajingan ini dalam bahasa Ibraninya, dalam Bilangan 11 ayat yang keempat ini, itu ditulis dalam popoa, ya, tetapi membacanya aspeo. Ya. Menurut King James Version itu diterjemahkan the midst multitude. Jadi, tetapi di dalam Alkitab versi Borneo, Alkitab dalam bahasa Melayu, saya sengaja
menampilkan dan kemudian memilih yang paling cocok Bapak Ibu. Diterjemahkan sebagai gerombolan yang terdiri daripada berbagai bangsa. Artinya begini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah kelompok kecil yang menyusup, yang mencoba mencari peruntungan ikut dalam eksodus bangsa Israel. Bukan kelompok besar, tapi kelompok kecil, di mana kelompok kecil itu ada orang Israelnya ada. Ada berbagai bangsa yang tadinya menderita di Mesir dan kemudian dia merasakan kesempatan untuk keluar dari penderitaan ketika hidup di dalam bangsa Mesir itu. Kemudian mereka mencoba, siapa tahu hidup saya enak. Ikut-ikutan keluar. Ya, ketika Eksodus terjadi, itu dicatat di dalam Alkitab, ada berapa orang? Ya, 600.000 ya orang laki-laki yang keluar. Jadi ini rombongan besar yang keluar, diperkirakan sekitar 2 juta lah, kalau itu karena dicatat hanya laki-laki saja. Ya, bisa anak, bisa istri ikut di dalamnya, tetapi di dalamnya ada kelompok kecil. Ada kelompok kecil. Sehingga kita ingat Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai benalu. Benalu bagi Yahudi. Yang ngerecokin. Ya. Saya senang membaca tulisan dari Matthew Henry Bapak Ibu. Sayangnya Musa ini terlalu lembut. Andai kata Musa itu punya ketegasan, saya yakin tidak sampai di dalam bilangan 11 bangsa ini sudah ditegur oleh Musa. Tapi karena pembiaran, nanti kita lihat ya sebab-sebabnya. Jadi ini adalah satu peringatan bagi kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, tadi saya katakan setiap kita bisa mengambil makna hikmahnya. Jangan biarkan hal kecil terjadi dalam hidup kita, yang kemudian kita biarkan. Sampai pada titiknya Musa marah. Musa marah dan berkata, bajingan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus dan seterusnya, itu adalah tulisan Musa tengah dalam keadaan marah. Pertama bisa kita tarik pelajaran di sini. Saya menarik pelajaran Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Ibu ya, bisa menarik pelajaran dari kemarahan Musa. Tapi jangan biarkan hal kecil itu terjadi. Ya, jangan biarkan hal-hal yang buruk. Membiarkan pikiran kita terbuka lebar untuk sesuatu hal yang merusak seluruh kehidupan. Galatia 5 ayat 7 sampai dengan ke-9 itu kewaspadaan yang Rasul Paulus tulis supaya kita hati-hati terhadap pengajaran. Sebab sedikit saja ragi akan mengkamirkan seluruh adonan. Kalau kita biarkan rusak, ya, kita biarkan tabiat kita yang kita tahu, sampai akhirnya kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Ini sebuah kisah yang cukup ironis Bapak Ibu. Bagaimana Allah memanggil bangsa Israel, tapi ternyata di dalamnya menyusup kelompok kecil yang terdiri dari berbagai bangsa yang tidak tahu bersyukur. Jadi alasan disebut bajingan. Yang pertama, dia kemasukan nafsu rakus. Jadi nafsu rakus di sini adalah rasa tidak puas. Nafsu rakus ini adalah tabiatnya jahat, yang dapat menyebabkan banyak kejahatan sekalipun berada di dalam masyarakat yang terbaik sekalipun. Karena dia sudah berbicara tentang karakter, berbicara mengenai tabiat.
Jadi kalau Musa kemudian berkata orang-orang bajingan, itu kenapa dia berkata satu kata ini hanya satu kali dalam Alkitab? Karena Musa melihat ini orang tidak pernah puas. Yang punya tabiat jahat, sekalipun dia berada di dalam satu keadaan yang terbaik sekalipun, dia tidak akan pernah merasakan hal yang baik. Kalau udah orang jelek tabiatnya, mau ditaruh dimanapun, mau ditaruh di istana dimanapun, dia akan tidak merasakan kepuasan, Bapak Ibu. Kurang aja. Mau dikasih pendeta apapun gitu ya, masih aja kurang. Jadi ingat Bapak Ibu ya, ini alasan kenapa disebut bajingan. Saya tidak menuduh Bapak Ibu, oh ini bajingan, ini bajing loncat ini. Enggak ya. Jadi enggak Bapak Ibu. Tapi mari kita koreksi aja. Jika ada di antara kita yang selalu tidak merasa puas, sebenarnya ini cocok untuk saya gitu. Enggak ada puasnya. Nah, penyebabnya yang tadi saya katakan, karena Musa membiarkan sejak semula tanpa memberi perhatian khusus untuk membungkam kejahatannya. Musa dipuji, ini orang lemah lembut gitu ya. Dari sini saya belajar Bapak Ibu, memang sulit ya jadi hamba Tuhan, sekali lagi sulit Bapak Ibu, terus terang sulit. Keras dikatain, lemah dikatakan, jadi pendeta kok gak ono tegesannya apa-apa. Waduh, begitu keras, pendeta kok keras gitu ya. Ya, tapi hikmat Tuhan selalu menuntun kita Bapak Ibu, selalu menuntun saya untuk menggembalakan begitu besar ya bagi saya, 150 orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang tidak puas, ada yang memang tabiatnya jahat. Tapi saya tidak pernah berkata seperti Musa, ini orang bajingan. Saya nggak pernah berkata demikian. Ini orang baik, ini orang yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita coba melihat diri kita ini loh. Supaya kita pantas di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang yang tahu mengucap syukur, bukan orang yang merasakan tidak puas terus atas segala anugerah Tuhan. Jadi kelompok kecil ini yang kerasukan nafsu rakus ini adalah merusak keadaan yang baik, akhirnya menjerumuskan anggota yang besar yang baik untuk berdosa. Jadi kenapa kemudian dikatakan dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, itu karena merambat Bapak Ibu dari kelompok kecil ini. Kita ini kok dibawa Tuhan ke sini ya? Enak balik aja lah. Mana makanan? Tiap hari makan mana? Tiap hari makan mana? Akhirnya oh iya ya. Tadinya orang baik loh. Kemudian ketularan. Kemudian ini menularkan sampai kepada satu kelompok yang besar, dari kelompok kecil menjadi kelompok besar, menangislah orang Israel. Sampai akhirnya kemudian ini Musa akhirnya berkata kepada Tuhan, ya Musa gak ada lagi tempat yang terbaik bagi Musa untuk mengadukan selain kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, apakah kita punya nafsu rakus Bapak Ibu? Sedikit berkat Tuhan harusnya kita ucapkan syukur di dalamnya. Bukan kemudian kita menilai kok segini ya Tuhannya. Kok begini Tuhannya.
kok gak imbang dengan apa yang saya perjuangkan. Kok begini Tuhan ya? Waduh. Lama-lama dari ini Bapak Ibu ya. Lama-lama dari rasa tidak puas ini, akhirnya kalau ini terus menerus, rasa tidak puas ini terus menerus, muncul tabiat. Akhirnya membentuk kita itu orang jahat. Kita hanya mau menerima hal yang baik, tapi tidak mau menerima hal yang buruk. Sama seperti siapa itu Mbak Vera? Istri Ayub. Sampai Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah? Kalau Allah memang izinkan terjadi suatu hal yang buruk, kita terima, itu kata Ayub, untuk menempeleng dengan kata-kata dari istri Ayub yang tidak puas dengan keadaan. Akhirnya muncul tabiat. Saya sangat yakin kalau orang yang tabiat jahat itu dia sumber dari seperti penyakit yang menular. Gak mungkin dia biarkan kejahatan itu hanya dalam diri kita, diri dia. Namanya juga orang jahat. Dia akan tularkan. Sehingga menyebabkan banyak kejahatan. Dari rasa tidak puas satu akan muncul lagi, akan muncul lagi, akan muncul. Sehingga banyak sekali kejahatan yang ada dalam diri dia. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Ya, pesan moralnya, hidup sebagai kawanan kecil, tetapi Allah Bapa berkenan kepadanya. Bukan seperti kelompok kecil di dalam orang Israel yang keluar ini, ternyata ada kelompok kecil yang kemudian menjadi penyakit kanker di situ. Yang menyebabkan hal yang buruk. Tapi pesan dari cerita ini, sekalipun kita ini kelompok kecil, kita menjadi berkat. Bukan seperti mereka. Bukan seperti apa? Bajingan. Saya nggak tega kan ngomong. Bukan seperti bajingan itu loh. Kita ini kecil Bapak Ibu. Kan Tuhan Yesus katakan sendiri kan. Ya kan? Jangan dilihat dari jumlah orang Kristen. Jangan. Kalau dilihat dari jumlah orang Kristen, kita ini kelompok besar. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kamu kelompok kecil yang aku utus di tengah-tengah dunia. Seperti anak domba diutus di tengah-tengah serigala. Yang dimaksud kelompok kecil itu adalah orang-orang yang sangat serius mempertaruhkan hidup untuk Tuhan. Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Itu dua sisi. Dari satu mata uang itu ada dua sisi yang gak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mengambil bagian bagiku hidup adalah Kristus, maka dijamin dan percaya bahwa kematian adalah keuntungan. Sekalipun orang-orang itu, artinya begini Bapak Ibu, orang-orang yang bagiku hidup adalah Kristus adalah orang-orang yang betul-betul hidupnya itu didedikasikan untuk Kristus. Ini kelompok kecil. Ya, bukan agama Kristen, bukan. Karena begitu banyak agama Kristen yang, waduh Bapak Ibu, yang nggak tahu diri lah, yang banyak karakter. Tapi di dalamnya ada kelompok kecil itu, yang sangat berbeda dengan orang-orang dalam Bilangan 11 ayat yang keempat ini. Jadi ini Bapak Ibu, yang kedua, kenapa Musa itu marah dan kemudian berkata, orang-orang bajingan, mereka tuh pelupa akan berkat Allah. Siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Menunjuk siapa ini Bapak Ibu? Menunjuk subjek kan? Penekanannya pada kata siapa gitu loh. Sopo sing kati ngasih daging gitu loh. Lawang perjalanan hidup mereka saja selalu Allah berbuat. Selalu Allah melakukan mukjizatnya. Ketika mereka haus, mereka diberi makan, mereka diberi air minum. Berarti mereka akan tahu siapa yang bertindak. Ya. Tapi mereka melupakan ini. Sehingga mereka berkata, Allah disisihkan. Kemudian mereka berkata, siapa yang bisa memberi kita makan daging? Jadi pada waktu jawaban Tuhan ini adalah jawaban ketika Tuhan dalam bentuk kemarahan juga sama seperti Musa. Akhirnya mereka pun dikasih daging. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat burung puyuh. Akhirnya mereka memungut. Ya, makan mereka dengan lahapnya. Kadang Tuhan itu memberkati kita, memberikan berkat-berkat kepada kita. Bukan karena Tuhan itu, ya karena kita ngeyel. Akhirnya Tuhan kasih. Gak dijawab doanya, kemudian doa puasa. Itu kan ngeyel itu. Gak dijawab doa puasa. Untuk memaksa Tuhan. Tuhan dipaksa dengan doa puasa sampai akhirnya ya udah kabulkan. Loh ini loh enak. Tuh lihat kan luar biasa puasa lewat doa puasa. Enggak, bukan puasa doa puasa yang hebat karena kamu ngeyel Tuhan kasih. Tidak pernah di dalam Alkitab itu diajarkan kalau kemudian kita doa puasa untuk memaksa Allah. Enggak pernah. Doa puasa dari sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru selalu berbicara tentang kerendahan hati. Bukan untuk memaksa Tuhan. Jadi Tuhan beri mereka makan daging karena mereka ada orang-orang yang kemudian merusak dari kelompok kecil menjadi kelompok besar. Akhirnya Tuhan beri itu. Mari kita belajar Bapak Ibu. Jangan paksa Tuhan sekalipun akhirnya Tuhan pun juga memberkati kita. Tapi miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, miliki kerendahan hati. Mau dikasih Tuhan haleluya, enggak dikasih pun juga saya bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saya yakin Tuhan kasih yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Mereka lupa. Bukan sekedar lupa akan berkat Allah, tetapi menganggap Allah tidak mampu bertindak. Semua tulisan saya ini saya ambil dari Matthew Henry Bapak Ibu. Saya baca ulang. Waduh. Seolah-olah Allah tidak mampu, tidak sanggup. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Ini yang menarik yang mau saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Pelupa tentang berkat Allah ini, apakah tidak ingat akan mana yang lezat untuk dimakan? Saya baru maaf Bapak Ibu ya, saya baru mengerti, betul-betul baru mengerti ketika saya membaca sebuah buku. Ya. Ternyata mana itu ketika dimakan, coba bayangkan, rasanya sama enggak? Kalau rasanya sama, si ini kalau rasanya sama ya, dimakan. Oh seneng aku. Tapi belum tentu orang lain seneng karena rasanya sama. Ternyata mana ini bisa berubah menurut selera kita. Sehingga selama 40 tahun lamanya, itu orang menikmati makanan lezat ini karena memang enak. Enak menurut kita itu enak. Menurut kita enak. Ternyata enak gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini punya selera ini, kemudian dikasih makanan
pasti nggak bertahan lama. Sehari 2 hari, ini 40 tahun lamanya dipelihara. Dan baru berakhir, baru berhenti, mana itu berhenti ketika mereka berada di tanah perjanjian dan kemudian mencangkul dan kemudian tumbuh untuk hidup. Baru kemudian itu berhenti. Tapi ketika mereka di padang gurun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain dari mana itu. Apakah mereka lupa akan hal itu? Mungkin di antara kita ada yang melupakan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Apakah mereka juga ingat akan kebaikan Allah, akan kemurahan hati orang Mesir saat mereka keluar? Siapa yang menggerakkan orang Mesir sehingga orang Mesir kemudian bermurah hati memberikannya? Alkitab mencatat Allah menggerakkan hati orang Mesir itu untuk memberkati mereka. Juga ketika mereka keluar itu, wah, mereka dengan banyak ternak mereka keluar, Bapak Ibu. Tapi sekarang mereka berkata, siapakah yang dapat memberi aku makan daging? Meteraikan dalam diri kita ini, Bapak Ibu, Allah itu baik, amin. Sehingga kita tidak pernah melupakan Allah. Allah tidak pernah kita lupakan. Sebab kita bukanlah seperti orang-orang bajingan ini yang kemudian melupakan Tuhan dan berkata, siapakah yang dapat memberi aku makan? Apakah mereka ingat akan air yang melimpah saat mereka haus? Sudah lupakah mereka akan kuasa Allah ketika membelah laut? Tapi mereka lupa. Hari ini mungkin keadaan Bapak Ibu dan saudaraku mungkin ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan hidup. Tapi ingat dan jangan lupakan Tuhan. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Ya. Sudah lupakah mereka akan penderitaan di Mesir? Ya. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Tolong dibaca. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Menderita. Mereka sangat menderita. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, juga termasuk diri saya, kalau keadaan kita dalam keadaan baik sekarang, ingatlah, ya, dulu kita ini susah. Ada beberapa orang yang saya ngobrol ya, ingat dulu nggak? Ingat, bagaimana hidupmu dulu? Kalau dulu kita mengalami kesusahan dan kemudian ditolong oleh Tuhan, sekarang kita dalam keadaan suatu saat saya tidak berdoa, saya tidak pernah berdoa Bapak Ibu, berdoa yang jelek seperti ini. Tapi saya ingatkan, segala kemungkinan hidup kita ini bisa saja terjadi. Kita ngalami, andai kata suatu saat kita ngalami keadaan yang buruk gitu ya. Ingat bahwa dulu kita ngalami penderitaan dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan baik, amin. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang pertama tadi kenapa disebut sebagai bajingan? Ya, yang pertama tadi dikatakan di sini kemasukan nafsu rakus, ya, yang tidak ada pernah puasnya. Diberkati sedikit, ngomel, minta berkat yang banyak, diberkati yang banyak tetap tidak puas, ngomel. Minta lagi, nggak ada habisnya karena kemasukan rakus. Kemudian dia itu pelupa akan berkat Tuhan. Kita ingat perjalanan hidup kita yang sudah lalu, betapa hebatnya Tuhan menolong kita. Seandainya kita mengalami keadaan yang tidak baik hari ini, besok atau kapanpun kita mengalami keadaan baik, kita ingat kebaikan Tuhan. Jangan melupakan sumber berkat, yaitu Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, orang-orang ini adalah orang-orang pembohong. Tolong dibaca.
Ayat yang kelima dari Bilangan 11 ayat yang kelima. Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Kita ingat, mereka yang coba mempengaruhi ini. Ini kan mempengaruhi ini. Kita ingat dulu loh. Ya, apa yang kita ingat? Wah, kita makan ikan, tidak bayar apa-apa. Bawang pre, mentimun, semangka, bawang merah, bawang putih. Pertanyaannya apakah itu gratis? Gak gratis itu. Dibayar dengan apa Bapak Ibu? Kerja keras, penderitaan mereka, kerja keras untuk bikin batu bata yang tidak dibayar dengan uang, tapi mereka dibayar dengan makanan. Coba. Ngomong gratis. Ini pembohong-pembohong ini. Pendusta-pendusta ini. Jadi 3 ini Bapak Ibu. Mungkin salah satu menjadi karakter kita. Kita suka bohong gitu. Enak dulu ya. Enak dulu, zaman dulu waktu saya hidup belum percaya Tuhan, enak dulu ya. Wah. Dulu belum percaya Tuhan kamu anggap enak. Betul-betul pembohong. Ini pembohong ini. Mereka bayar dengan kerja keras. Gak ada yang gratis. Gak kerja gak makan. Dan kemudian mereka berkata, kita sekarang kurus kering karena tidak ada suatu apapun yang kita makan. Padahal mana itu terus ngalir. Semua makanan yang diklaim adalah makanan yang mahal harganya di Mesir. Mereka membayarnya dengan kerja paksa membuat batu bata. Tuhan murah. Tuhan itu murah sekali. Artinya memberikan kemurahan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini ayat ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menarik ya. Coba ya. Kecuali ini loh. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ngerti Bapak Ibu? Saya yakin Pak Dadono tahu ya. Menghina. Padahal ini makanan yang luar biasa mana itu. Bapak Ibu makan makanan yang paling lezat apapun. Paling lezat apapun. Paling disukai apapun oleh Bapak Ibu. Pilih. Kalau tiap hari Bapak Ibu makan hal itu. Ya. Mules, saya nggak mengatakan mencret, mules Bapak Ibu. Aku seneng capcay. Oke, sehari makan capcay, 2 hari makan capcay, 3 hari makan capcay, terus seminggu nggak karuan. Tapi 40 tahun Bapak Tuhan kasih. Kemudian dia berkata, cuma ada ini loh. Mereka pagi memungut. Dan rasanya itu enggak membosankan Bapak Ibu. Tidak mengubah selera Bapak. Aduh aku bosan, enggak. Itu rasanya itu lezat. Kalau ada dikatakan kami bosan, karena mereka termasuk golongan bajingan ini loh. Jadi kalau kita hari ini Bapak Ibu diingatkan oleh Tuhan. Ya, seringkali kita ini menjadi pembohong. Menganggap kecil. Aku untuk sama ini loh, cerita kepada temennya, cerita kepada bersaksi. Saya kadang marah juga, tapi di mana Bapak Ibu ya, oke lah karena ini sudah hal yang biasa, tapi perlu saya luruskan. Ya. Pak Pendeta ini ada berkat Tuhan, tapi sedikit Pak Pendeta. Tapi sedikit Pak Pendeta. Sebenarnya hati saya tuh, ojo ngomong ngono lah. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar
Bukan seperti orang-orang ini yang berkata, cuma ada ini loh, cuma ada mana ini. Gak ada makanan, cuma ada mana ini. Waduh, Allah mendengar yang mencurahkan dari surga mana itu dan kemudian memberkati makanan dengan mana ini, kemudian dikatakan cuma ada ini loh. Ngeri Bapak Ibu. Ini orang-orang pembohong, orang-orang pendusta yang mengingkari akan berkat-berkat Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sudah ambil bagian di dalam berkat Tuhan. Yang saya terima dan kemudian saya olah sedemikian rupa untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mari kita perbaiki. Ya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Wah, dahsyat. Kalau kita terima apapun, sekecil apapun, ya kita katakan, haleluya. Engkau hebat Tuhan. Aku bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bukan mengingkari, bukan mendustai, bukan membohongi. Berkat Tuhan. Jadi di bagian akhir ini Bapak Ibu dan saudaraku, satu pesan, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak menjadi orang yang rakus. Bukan pelupa akan berkat Tuhan, bukan pembohong, tetapi pemberi. Ya, pemberita kebaikan Tuhan. Di bagian akhir ini, beritakanlah kebaikan Tuhan. Berbeda dengan orang tadi, cuma ada ini loh Tuhan, cuma ada ini yang kami makan. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita beritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu baik dan sangat baik dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita datang di dalam berkat Tuhan, dan sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Kita pulang pun di dalam berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia.
Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik dan mengasihi kami Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam rumah tangganya Engkau memberkati. Dalam usaha pekerjaannya ya Bapa, Engkau juga memberkati. Jauhkan dari segala kerugian-kerugian Tuhan. Jauhkan dari segala tipu daya iblis dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terus Kau memberkati Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati dalam kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun mereka berada, anak cucu dimanapun ada di dalam berkat kasih kemurahan Tuhan. Kau berikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Amin, Tuhan memberkati. Oh, sing how great is our God. Oh, we sing how great you are, God. And oh, we sing how great, and oh, we sing how great is our God. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan.